salah satunya yaitu publikasi di tribunjatim.com, yaitu tentang Anggun Elsa, edukasi lewat advokasi, dan beberapa media lainnya. Oke, luar biasa pengalamannya untuk narasumber kita kali ini. Itu sekali lagi saya sapa, halo Kak Anggun, apa kabar? Halo, baik Kak Dimas, halo semuanya. Oke, baik Kak, nampaknya teman-teman juga sudah, nampaknya suaranya agak kecil. Oke, halo? Oke, sudah aman Kak? Oke, siap. Ya. Teman-teman juga sudah menunggu nampaknya materi kita hari ini tentang public speaking dan juga personal branding. Saya nanti akan membantu share screen. Saya share screen terkait dengan public speaking terlebih dahulu ya Kak ya? Oke, boleh. Baik. Kurang lebih untuk kedua materinya itu nanti 25 menit Kak dalam forum ini, nanti akan dilanjutkan oleh tanya jawab. Jadi untuk itu saya persilahkan kepada Kak Anggun Elsa. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, aku izin on cam. Oke, halo semuanya. Wow, excited banget hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya juga untuk Act Global ya. Sudah memberikan saya waktu untuk sharing sama kalian. Di sini nggak ada yang menggurui ya. Di sini semuanya belajar bareng. Kalian boleh tanya ke saya. Nanti kalau saya mungkin mendapatkan sanggahan dari kalian juga dipersilahkan. Seperti itu. Jadi teman-teman, sebelum kita ke public speaking, kita harus tahu dulu kalau kita hari ini akan belajar mengenai public speaking untuk personal branding. Jadi personal branding itu apakah Anggun? Nanti kita belajar, ada materinya sendiri seperti itu. Jadi sekarang kita belajar dulu tentang public speaking. Dan berharap teman-teman yang ada di sini nantinya akan aktif ya, aktif terus ikut menjawab karena aku ingin banget presentasi aku kali ini itu ini ya, ada timbal baliknya. Jadi nanti akan banyak sekali challenge dalam slide ini. Nanti kalian bisa coba, kalian bisa challenge diri kalian untuk mencoba hal baru atau mungkin mencoba hal-hal yang udah kalian pelajari sebelumnya untuk memperdalam ini. Seperti itu. Oke, teman-teman. Ini di sini di slide pertama langsung ada ini ya, ada pertanyaan gitu. Apakah itu public speaking? Oke, teman-teman mungkin di sini ada yang ingin menyumbangkan jawabannya. Ayo, aku pengen tahu nih yang aktif yang pengen benar-benar belajar. Mungkin bisa unmute. Oke, boleh. Kalki Ambara. Halo, Kalki Ambara. Gimana Halo, nih? benernya ini ibunya Kalki. Oke, saya jawab ya. Siap. Oke, silakan Public Tante. speaking adalah kemampuan atau keterampilan untuk berbicara di depan umum atau khalayak. Jadi disaksikan oleh orang banyak, kita berbicara bisa di panggung, di podium, maupun berpidato. Itu definisi public speaking menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tante ya. Salam untuk Kalkinya ya. Maaf tadi saya baca ini user dari Google Meet-nya seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya untuk Ibunda dari Kalki Ambara. Terima kasih banyak. Jawabannya benar-benar tepat sasaran gitu ya. Di mana public speaking yaitu kan versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Indonesia ya itu sudah menyangkup di mana itu adalah maknanya gitu ya. Adalah berbicara di depan umum, menyampaikan sesuatu informasi di depan umum seperti itu. Jadi di depan umum ini sebenarnya bisa dikoreksi sedikit gitu ya, bahwa di depan umum ini tidak harus di depan ratusan orang seperti itu. Tapi di depan umum ini cukup dengan 2 orang lebih di depan kita. Contohnya pada saat kita lagi interview pekerjaan, kita kan akan ketemu orang asing, bos, manajer, user, atau bahkan admin yang akan menginterview kita. Kalau kita diberikan waktu untuk memberikan topik atau kita sudah diberikan topik terus kita harus membahasnya. Nah, kita membagikan topik itu kepada mereka. Contohnya tentang diri kita. Contohnya tentang apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini. Nah, itu kan akan dihadapi semua orang. Itu termasuk public speaking. Kita harus menggunakan teknik public speaking.
banyak sekali teknik-tekniknya, tapi hari ini kita akan belajar dasarnya terlebih dahulu karena kita juga harus meningkatkan keminatan kalian terlebih dahulu tentang public speaking dan seberapa krusial public speaking itu sendiri. Next. Oke, di sini ada yang mau coba membaca kalimat berwarna biru ini, karena kalimat berwarna biru ini tidak bisa diasal-asalkan saat membaca ya, karena seorang public speaker nanti pasti mempunyai bedanya dengan orang yang tidak mempunyai teknik public speaking sendiri, seperti itu. Kalau orang punya teknik public speaking akan membaca ini dengan penuh entertain, penuh intonasi, artikulasi, dan lain sebagainya. Nanti tekniknya akan kita bahas selanjutnya, seperti itu. Jadi siapa nih yang mau coba dulu untuk membaca kalimat berwarna biru ini? Oke, Kak Lili Seolia Pangestu, silahkan. Oke, saya mulai sekarang ya, Kak. Boleh. Halo, selamat datang di salah satu event bergengsi dan terbesar di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Lili. Sama-sama, kasih ya, Luar Kak. biasa, tepuk tangan dong untuk Kak Lili ya, walaupun tepuk tangannya online nggak apa-apa, terdengar kok sampai di sini ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak untuk antusiasnya, seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari Kak Lili gitu ya, ini kan namanya program belajar gitu ya, jadi kita harus sharing seperti itu. Nah teman-teman, yang aku lihat, bukan lihat sih, dengar ya, yang aku lihat, yang aku dengar dari Kak Lili tadi adalah Kak Lili ini sudah ada nada antusiasnya, maksudnya intonasinya di awal udah oke gitu, tapi menuju ke bergengsi dan terbesar di Indonesia ini masih sama dengan nada atau intonasi yang ada di bagian selamat datang di salah satu event bergengsi dan terbesar di Indonesia, masih sama. Nah, sedangkan salah satu event dan di Indonesia itu mempunyai tanda baca yang berbeda. Bahkan bisa dibilang satu kalimat ini adalah satu kalimat yang perlu dibangun intonasinya, dieksplor lebih jauh lagi, seperti itu. Jadi contohnya kalau saya diberi kesempatan untuk membaca atau bahkan menyambut para pemirsa seperti itu ya, boleh dengan seperti ini. Halo, selamat datang di salah satu event bergengsi dan terbesar di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi ada intonasi, artikulasi, smiling face, wajah yang tersenyum. Ya, lebih bagus dari kamu boleh nggak Kak? Boleh. Ya, banyak orang yang membaca ini lebih keren daripada saya. Seperti itu. Tapi kalau saya diberi kesempatan, saya akan membaca seperti itu. Saya akan menyampaikan hal tersebut dengan cara yang seperti itu, begitu. Oke, teman-teman, sekarang kita next ke slide selanjutnya. Untuk Kak Lili, terima kasih. Nah, sekarang adalah pengertian public speaking menurut saya pribadi, ya. Ini juga berdasarkan riset juga dari beberapa jurnal, jadi tidak asal-asalan nih, public speaking itu apa sih, kayak gitu ya. Oke, public speaking menurut saya adalah sebuah soft skill yang mempelajari tentang bagaimana terampil dalam berbicara dan berbahasa di depan audiens. Ya, dengan teknik. Pastinya dengan teknik yang harus dilatih dan bersifat terus berubah dari waktu ke waktu. Kenapa kok dinamis, Kak? Kenapa kok terus berubah-ubah? Karena public speaker tahun 90-an dan public speaker tahun 2020 berbeda gayanya. Bahasa yang dipakai juga terus dinamis dan berkembang, terus mengadaptasi zaman. Seperti itu ya. Jadi public speaking ini belajar yang tidak ada hentinya dan akan terus berguna bagi siapapun dan kapanpun. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, kenapa belajar public speaking itu penting? Kok bisa sih penting gitu ya? Nah, ini mungkin orang berpikirnya, alah Kak, aku nggak pengen tampil di depan umum. Aku nggak pengen jadi pembicara, aku nggak pengen menjadi sosok yang dilihat banyak orang di depan panggung. Nggak pengen aku. Nah, coba dilihat di sini dulu. Kenapa public speaking itu penting dan kenapa nggak cuman untuk orang yang pengen tampil di depan umum? Ya, karena ada banyak poin di sini. Oke, yang pertama, membantu meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa percaya diri itu penting? Karena untuk dunia sosial dan karir kita ke depan, kita memerlukan adanya kepercayaan diri. Kalau mau ngelamar kerja, kalau mau hidup di sosial, lingkungan sosial yang baru, kita harus
perlu rasanya percaya diri. Kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, kita nggak menghargai, maksudnya mengapresiasi diri sendiri, siapa yang mau mengapresiasi kita? Siapa yang percaya akan kita? Kalau kita aja nggak percaya sama diri sendiri, seperti itu kan? Itu simpelnya. Yang kedua, kemampuan public speaking berperan besar terhadap suasana yang tercipta saat itu. Seperti saat ini dan detik ini. Saya berbicara di depan kalian. Saya sangat bertanggung jawab atas antusias kalian. Kalau kalian udah mulai mengantuk, itu semua salah saya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian mengantuk. Kalau bisa ya terus interaktif seperti itu. Oke, di poin yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Ya, value-nya. Value dalam diri sendiri itu akan secara tidak langsung, secara otomatis ya, akan auto berubah menjadi yang lebih baik. Ya, ada di poin yang terakhir, positive vibes itu akan muncul. Oke, kita lanjut dulu ke poin yang keempat, berpikir lebih kritis. Saat kita punya teknik public speaking, caranya berbicara di depan umum tuh seperti ini. Secara tidak langsung pikiran kita akan mencerna beberapa topik seperti itu. Jadi tidak ditelan secara mentah-mentah, saat ada hoax nggak langsung percaya. Itulah kenapa saat kita terampil dalam berbicara, kita juga terampil dalam berpikir. Seperti itu, oke? Meningkatkan kemampuan memimpin. Ya, bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa memimpin. Ya. Tapi kalau untuk berbicara mengenai agama, mungkin salah satu contohnya agama saya gitu ya. Imamnya harus laki-laki, kalau benar-benar tidak ada laki-laki perempuan, nah itu tidak bisa ditentang kalau seperti itu. Tapi kalau kemampuan memimpin semua mempunyai hak yang sama, maupun laki-laki atau perempuan. Poin selanjutnya, berhasil dan sukses dalam kompetisi yang diikuti. Mungkin beberapa dari kalian ingin mengikuti kompetisi seperti yang pernah saya ikuti, seperti pemilihan pageant atau duta, seperti itu ya. Kalau kalian punya public speaking yang ya, di atas rata-rata, maksudnya mau belajar seperti itu ya. Pasti kalian akan sukses dalam kompetisi itu. Maksudnya bisa menampilkan yang terbaik seperti itu ya. Oke, selanjutnya kehidupan karir dan sosial. Sorry, di sini ada typo ya. Kehidupan karir dan sosial akan terjamin kesuksesannya karena semua profesi selalu melibatkan kemampuan berbicara yang baik. Tidak usah menunggu menjadi marketing. Tidak usah menunggu menjadi seorang content creator, ya. Untuk kalian menjadi seorang digital marketing atau marketing counselor, atau kalian menjadi seorang admin, kalian harus mempunyai ilmu public speaking. Jadi ini adalah ilmu yang sangat berguna untuk kalian ke depannya. Yang terakhir adalah positive vibes. Next, ke slide selanjutnya. Oke, sekarang gimana nih? Apakah kalian sudah tertarik untuk mengembangkan keterampilan public speaking? Ayo, aku pengen tahu antusias kalian. Mungkin unmute, Kak. Oke, iya, semangat untuk belajar lagi. Ayo, aku tunggu nih. Apakah sudah tertarik untuk mengembangkan keterampilan public speaking? Sudah. Sudah, Kak. Wow. Semangat, Kak. Wah, terima kasih. Terima kasih. Tadi ada Amrullah, ada Kurnia Endah, Ibu ini ya, Ibu dari Kalki Ambara. Terima kasih semuanya kakak-kakak yang luar biasa. Karena saya tidak mungkin melanjutkan materi ini jika kalian tidak ada rasa tertarik untuk mempelajari public speaking. Next, ke slide selanjutnya. Di sini akan saya berikan 2 kunci dasar dulu deh tentang public speaking. Jadi saya ringkas biar nggak terlalu panjang juga materinya ya. Ada kunci dasar 1 dan kunci dasar 2. Yang pertama kita akan baca dulu, kita akan pahami dulu kunci dasar pertama ya. Yang pertama adalah mengurangi suara jeda. Mengurangi ya, bukan menghilangkan. Sungguh mustahil orang bisa menghilangkan kata karena saya juga masih kadang menggunakan kata itu. Ya, itu adalah kata-kata jeda. Ya, lebih baik itu dikurangi. Jadi tidak sedikit demi sedikit kayak oke, saya akan menjelaskan tentang tapi sebelumnya saya kenalkan dulu nama saya Nah, itu kan terlalu banyak kapasitasnya seperti itu. Jadi harus diperhatikan bahwa ini harus dikurangi karena itu sedikit noise kalau didengerin sama orang gitu ya, seperti terlihat tidak yakin, terlihat tidak serius, terlihat tidak kompeten, seperti itu. Next, ke sebelah kanannya, memperhatikan intonasi.
Ya, jadi harus ada nada dalam berbicara, bukan hanya saat bernyanyi, tapi nada juga harus berbicara. Contohnya, halo hari ini aku bangun tidur pengen banget makan nasi pecel. Itu pakai intonasi. Kalau orang nggak pakai intonasi, halo aku bangun tidur dan kali ini aku pengen makan nasi pecel. Kurang. Ya, intonasi itu adalah naik turunnya nada saat kalimat itu diutarakan dari mulut seperti itu. Oke, next. Mulai mengaplikasikan body language. Kalian lihat nggak dari tadi, walaupun saya yang kanan ya, tangan saya yang kanan ini memegangi speaker dalam earphone gitu ya. Ya karena memang harus didekatkan dengan mulut karena tadi waktu saya jauhkan tidak terdengar ya. Tapi tangan kiri saya tetap aktif untuk menunjukkan body language-nya. Untuk apa? Untuk meyakinkan kalian, menarik koneksi kalian supaya kalian tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, mempertahankan eye contact. Sebelah kiri ya, bawahnya mengurangi jeda, itu ada mempertahankan eye contact. Ya, kalaupun online lihat, tatapan saya tetap ke layar. Tatapan saya nggak ke atas, kanan, kiri, bawah, ya. Itu diperhatikan juga. Next, hempaskan beban, ya hempaskan nggak tuh? Hempaskan beban dan pikiran negatif yang terus bersemayam. Biasanya kalau mau public speaking, berbicara di depan umum atau mau dites interview, biasanya, aduh, minder dulu, mikir yang enggak, mikir yang negatif, nervousnya enggak bisa dikendalikan seperti itu. Nervous boleh teman-teman, secukupnya, sekadarnya aja. Jadi kalian harus ada kadar untuk nervous, insecure, itu harus ada kadarnya sendiri. Kalau cukup itu baik, kalau berlebihan itu tidak baik, seperti itu. Yang paling bawah tengah, kelola dengan baik perasaan nervous, tuh kan? Dengan mulai mencoba melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri orang beda-beda. Kalau saya biasanya diem, tarik nafas, buang nafas. Menenangkan diri, membersihkan pikiran dari pikiran-pikiran yang negatif. Next, kita ke slide selanjutnya. Kunci dasar 2, ya. Di sini ada KPK. Apa itu KPK ya? KPK adalah kunci presentasi keren. Kalau kalian sedang berada di dunia pendidikan, kalian pasti sering presentasi di depan kelas. Ya, tidak dipungkiri. Pasti kalian sering banget presentasi di depan kelas. Atau nggak presentasi di depan kelas, saya udah di dunia kerja malah untuk cari klien. Wow, ini penting ya. Dengan kunci dasar 3V. Ini data baik yang saya sampaikan ke kalian, studi dari psikolog termuka di University of California, Albert Mehrabian, ya, dia mengungkapkan bahwa 3V ini penting dalam public speaking. Yang pertama visual, yang kedua vokal, dan yang ketiga verbal. Visual berarti adalah cara saya menampilkan diri saya, membawakan diri saya termasuk body language saya. Ya, antusiasme saya itu seberapa ditunjukkan di visual dan itu sangat berpengaruh sebesar 55%. Ya, 55% loh. Kita padahal baru dipanggil disambut, inilah Kak Anggun Elsa. Beri tepuk tangan yang meriah. Dari situ visual sudah langsung tertangkap oleh audiens dan sebesar 55%. Mereka berhak untuk pergi meninggalkan ruangan dan tidak mendengarkan saya atau terus mendengarkan saya. Tergantung pada cara saya menampilkan diri saya. Kalau saya tadi di sini memakai baju tidur, rambut saya acak-acakan tidak saya catok, apakah kalian mau mendengarkan saya? Di situ poinnya ya. Yang selanjutnya, vokal. Di sini ada 38% berpengaruh pada audiens, berpengaruh pada kelangsungan public speaking. Vokal. Berarti bagaimana cara kita untuk mengatur suara kita. Ya, vokal kita diatur suaranya supaya dari awal sampai akhir tetap konstan. Ya, kalau verbal ini di 7% berarti ke kata-kata yang kita sampaikan. Nah, ini walaupun sedikit tapi penting juga gitu ya. Kenapa? Karena kata-kata yang kita sampaikan harus benar-benar sesuai dengan topik, terus juga relate sama yang dirasakan oleh audiens. Next. Oke. Dari salah satu tokoh ternama, Mulasih Tari dan Devi Ardianti, membuat buku mengenai public speaking dan saya menangkap satu quotes dari mereka. Praktik public speaking sama halnya seperti saat kita menonton film, teman-teman. 5 menit pertama menjadi penentu apakah seseorang akan melanjutkan menonton atau justru mengakhirinya. Next. Oke, gimana nih? Sudahkah kalian mempunyai kemampuan
atau kemauan. Kalau kemampuan sih perlu diasah terus ya. Yang penting kemauan dulu untuk mulai melakukan aksi nyata dalam mempelajari ilmu public speaking. Percuma soalnya teman-teman, kalau saya bisa sharing ke kalian sekarang terus tiba-tiba ya cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, percuma ya. Jadi harus ada take action-nya, harus ada action-nya. Gimana sih cara kita untuk terjun langsung, untuk keluar dari zona nyaman kita, menambah jam terbang kita dalam public speaking. Dan pastinya public speaking adalah ilmu yang penuh faedah ya. Lakukan 4 hal ini untuk memperkuat skill public speakingmu. Yang pertama, personal branding. Setelah ini akan kita bahas. Yang kedua, memperkaya pengetahuan. Tanpa pengetahuan yang banyak, saya tidak bisa berbicara di depan kalian saat ini. Oke, mulai mencoba, memaknai proses. Mulai mencoba itu penting, memaknai proses. Karena nanti di tengah jalan kalian akan gagal, jatuh, dicaci, dimaki, mungkin kalian ada salah ngomong atau apa, itu wajar. Dan itu adalah proses. Oke, yang penting adalah pada saat kalian bangkit. Oke, bisa next lagi dari slide ini. Ini adalah info mengenai kelas saya, seperti itu. Oke, next. Sekarang ke quotes tentang public speaking dari saya, Anggun Elsa Mayanti. Hal yang paling mendasar ialah latihan, lakukan, dan konsisten. Belajarlah dimanapun dan dalam kesempatan apapun. Jika gagal dan jatuh, bangkitlah. Hingga sebuah arti keberhasilan melekat pada dirimu. Oke, next. Thanks guys, terima kasih untuk materi public speaking ini. Mungkin kakak moderator ingin dilanjutkan tanya jawab atau dilanjutkan dulu ke materi selanjutnya? Langsung dilanjutkan ke materi selanjutnya ya kak ya, karena materinya juga kurang lebih 10 menit sih, masih tinggal 10 menit lagi kayak gitu. Jadi Oke. nanti tanya jawabnya bisa sekalian aja. Oke, siap. Kita lanjut dulu ke personal branding ya teman-teman, bisa di-share. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya, personal branding dan personality. Jadi sebenarnya ini adalah 2 hal yang hampir bersamaan jalannya. Seperti itu. Kenapa? Personal branding tanpa personality yang baik, ya branding kamu pasti cuman cari sensasi, nambah-nambah kasus, nambah-nambah masalah gitu ya kalau nggak ada personality yang baik. Jadi personal branding harus diimbangi dengan personality yang baik. Oke, next. Oke, next. Nah, ini beberapa pengalaman saya, jadi ini termasuk personal branding saya. Personal branding itu apa sih Kak? Ya ini, orang mengenal kita bukan karena nama kita aja, tapi kita itu siapa selain nama kita dan kita itu melakukan apa. Next, ini beberapa kegiatan sosial yang saya lakukan juga. Nah, itu termasuk membangun personal branding. Pencitraan, sama, hampir sama. Kalau kalian menganggap pencitraan itu negatif, tidak. Pencitraan itu positif, asal dilakukan dengan jalan yang benar. Ya, pencitraan itu penting. Pencitraan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena setiap orang kalau punya pencitraan, mereka bisa tahu dan mengadaptasi lingkungan itu dengan tepat. Oh, kalau lagi di sini aku harus profesional, nggak boleh bawa-bawa masalah keluarga, nggak boleh bawa-bawa masalah hubungan dengan pacar, contohnya. Seperti itu ya. Next, ke slide selanjutnya. Pencitraan itu penting. Oke, jadi personal branding tuh intinya ini. You are your own brand. Who am I? Siapa aku selain namaku sendiri? Siapa? Ya, bisa dikenal sebagai orang yang ngapain. Itu personal branding. Next. Oke, resepnya. Kalau makanan ada resepnya, ini juga ada resepnya ya, personal branding. Yang pertama, who are you? Siapa diri kamu? What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan selama ini dan kamu selesaikan selama ini? Maksudnya pengalaman kamu lah ya, seperti itu. What will you do? Dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Target-target apa yang akan kamu lakukan ke depannya, dan pastinya harus sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan dalam hal positif. Next. Oke, ini adalah inti dari public speaking dan personal branding ya. Jadi bisa diambil keterkaitannya. Next. Nah, take action from now untuk public speaking atau personal branding. Yang pertama, announce your personal brand. Kalau tentang public speaking, kalau tentang personal branding, sorry. Jadi, announce your personal brand. Kalau Starbucks punya kopi hitam namanya Americano, sedangkan di warkop kopi hitamnya ya udah kopi hitam biasa, harganya udah beda.
Kalau orang value-nya udah beda. Yang punya brand sama nggak punya brand. Kayak gitu ya. Yang kedua, konsisten. Konsisten sama personal branding kamu. Jangan tiba-tiba nanti baik personal branding tiba-tiba langsung jatuh mendarat seperti itu. Tiba-tiba langsung memberikan contoh yang tidak baik terhadap publik seperti itu. Tidak konsisten itu namanya ya. Next. Teruslah mempunyai target dan goals ke depannya. Next. Oke. Next. Oke. Sebutan umumnya adalah karakter, kepribadian, dan ciri khas. Next. Oke. Kalau ini adalah personality di pageant competition ya. Jadi kayak a winning attitude, your unique personality, and confidence in yourself. Next. Oke, ini adalah kata-kata terakhir saya untuk personal branding ya. Personal branding bukanlah suatu hal yang dibangun hanya dengan sehari semalam layaknya 1000 candi dalam dongeng. Namun personal branding adalah long life learning, pelajaran seumur hidup. Selama kamu masih bernafas dan hidup di dunia. Personality bukanlah hal yang rumit untuk dipahami. Ya udah kita tahu perilaku orang itu, personality-nya gimana gitu ya. Namun akan menjadi rumit saat sebuah ketulusan tidak ikut andil di dalamnya. Kalau kalian nggak tulus dalam personality yang baik, ya akan nggak berumur panjang seperti itu personality yang kalian ini ya bangun seperti itu. Next. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Itu untuk materi public speaking dan personal branding. Dua hal ini harus diterapkan. Karena apa? Kesimpulannya adalah dengan public speaking yang baik, kita akan menampilkan personal branding yang baik pula untuk audiens yang mendengarkan kita, yang menyaksikan kita. Ya, dan personal branding harus diikuti dengan personality yang baik karena itu sangat bergantung pada keprofesionalitasan kita saat di depan umum. Terima kasih banyak teman-teman. Bisa kembali ke moderator. Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk Kak Anggun Elsa, luar biasa materinya komplit banget ya. Jadi membahas terkait dengan public speaking for personal branding. Jadi tadi juga disampaikan terkait dengan personality itu seberapa pentingnya juga, dan hal menarik menurut saya yang disampaikan Kak Anggun tadi adalah ternyata pencitraan itu bisa penting juga ya Kak ya, kalau misalkan ada di jalan yang benar. Oke, teman-teman, jadi sekarang adalah waktunya sesi diskusi dan waktu kita nampaknya juga nggak banyak. Mungkin saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Disilakan kalau misalkan mau resen untuk unmute boleh, atau misalkan mau malu-malu atau ingin bertanya di kolom chat juga boleh banget. Oke, senang banget dengar energi dan pemaparan dari Mbak Anggun. Iya. Oke, ini ada penanya pertama dari Kak Mulyani dan yang kedua dari Kak Mustika. Oke, silakan Kak Mulyani terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak. Suara saya terdengar? Menggema tapi terdengar. Oke, aman nggak? Oke. Terima kasih atas waktunya. Mau bertanya ke Kak Anggun. Ini tadi yang di awal untuk public speaking ya Kak. Tadi kan ini mengurangi suara jeda kayak kita kan udah terbiasa kalau lupa atau blank mesti ada gitu kan. Itu cara menguranginya itu seperti apa? Bisa diberikan tips and triknya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mulyani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Kak ya? Oke, selanjutnya dari Kak Mustika, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita mengurangi moment dengan orang yang kita hadapi, atau mungkin gimana ya, menjaga safe zone, tidak terlalu bertanya atau berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak nyaman dengan orang tersebut. Terima kasih, mungkin ada saran. Oke, terima kasih Kak Mustika. Nampaknya ini antusiasnya luar biasa nih Kak. Boleh ya satu lagi? Kak Amrullah, silakan deh Kak Amrullah. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan Kak, mengenai retorika. Sebenarnya retorika itu apa sih? Apa hubungannya dengan public speaking? Terus juga retorika sering dikatakan
omong kosong, terus juga orang yang mampu berbicara sering dikaitkan dengan retorika. Terus juga Kak, yang ingin saya tanyakan, gimana sih ketika sedang berbicara itu cara mengolah kata? Saya seringkali terhambat di situ. Terus tidak sinkron kata yang saya sampaikan. Tipsnya Kak, makasih Kak. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi kurang lebih pertanyaan tadi terkait dengan tips Kak. Kalau Kak Mulyani tadi bagaimana caranya mengurangi jeda atau dan lain sebagainya. Kalau misalkan Kak Mustika tadi lebih ke public speaking, ke personality dengan seseorang, ketika mungkin empat mata dengan seseorang agar lebih baiknya seperti ada. Dan Kak Amrullah ini berkaitan dengan retorika, itu seperti apa kira-kira dan kaitannya dengan public speaking. Dan yang terakhir tadi ada tambahan, kira-kira bagaimana caranya kita ketika ingin mengolah kata dalam public speaking itu sendiri. Karena kadang-kala mungkin kita berpikirnya A, tapi yang keluarnya ketika public speaking itu B kayak gitu. Nah, itu mohon tipsnya. Silakan Kak Anggun. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya pertanyaannya. Cukup membuat saya wow, amazed gitu ya sama kalian. Keren, luar biasa sekali. Semangat belajarnya muncul semuanya. Seperti itu. Nah, nanti kalau mungkin jawabannya kurang puas ya, atau materinya saya mungkin kurang jelas gitu, bisa ditanyakan kembali lewat Instagram, nggak harus follow seperti itu ya. Jadi mungkin yang belum punya kesempatan bisa bertanya kembali. Dan kita bisa diskusi bareng seperti itu ya. Yang pertama tadi dari Mulyani tentang mengurangi kata jeda, gitu ya, gitu ya. Oke. Setiap orang mempunyai cara untuk menguranginya dengan berbeda-beda, seperti itu Mulyani. Jadi ada yang menguranginya itu dengan diam sejenak. Jadi kalau mungkin di bawah alam sadar kita tiba-tiba bilang gitu ya. Tapi itu semua akan terlatih saat jam terbang itu muncul. Saat kita terus memaksa diri kita untuk keluar dari zona nyaman, memperluas zona nyaman kita, ya kan? Nanti kalau sudah diperluas, nanti pasti dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan apa yang akan kita hadapi ke depannya, itu akan menjadi sebuah pelajaran. Nah, kalau tips jangka pendeknya itu adalah dengan diam. Mengganti kata jeda dengan diam. Atau, aduh Kak, nggak bisa, udah terlanjur keluar suaranya gitu ya. Nggak bisa Kak diam gitu. Oke, plan yang kedua, bisa menggunakan kata imbuhan lain atau kata jeda lainnya sebagai imbuhan. Gitu. Jadi contohnya kalau mau ngomongin tentang G20 gitu ya. G20 itu kalau menurut aku adalah, nah ini mau ngomong nih. Ini kan mau ngomong tadi, adalah adanya kolaborasi. Nah, selain adanya kolaborasi juga, itu boleh. Kalau adanya kolaborasi itu menurut kamu adalah sebuah imbuhan aja, nggak apa-apa, sebagai selingan aja dulu. Nanti untuk next word atau kata-kata selanjutnya, itu akan muncul setelah kamu ngomongin kata imbuhan yang sebelumnya kamu ini ya, tiba-tiba pikirkan secara spontan. Jadi diganti dengan kata-kata imbuhan atau kayak ya supaya tidak terlihat banget kalau bingung gitu. Jadi tetap menyambung kata-kata dengan kata-kata yang mungkin sedikit nggak nyambung, it's okay, tapi itu bisa membantu. Oke, sorry kalau maksud aku mungkin tadi gini ya, itu nggak apa-apa daripada ngomongin yang terlalu berlebihan. Itu. Oke, semoga puas dengan jawabannya ya. Untuk Kak Mulyani. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Mustika ya tadi tentang public speaking secara personal ke orang lain. Terus supaya tidak terdengar cringe dengan kebanyakan kata jeda, seperti itu ya. Oke, sebenarnya kalau di personal sama orang lain, contohnya kayak mungkin kita lagi interview atau lagi sharing, kita jadi guru BK gitu ya, ngedengerin guru lain ngomong tentang murid gitu, terus kita ngedengerin, terus kita harus ngasih timbal balik gitu ya. Atau mungkin kita harus memulai obrolannya dulu. It's okay. Kalau di personal orang lain, tanggung jawabnya lebih rendah. Tanggung jawabnya tidak sebesar saat kamu berbicara di depan umum, di depan ratusan orang, ya. Jadi walaupun ada kata itu menurutku tidak menunjukkan bahwa kamu sedang ragu. Tapi kata itu mungkin tetap bisa diganti seperti tips yang pertama saya sampaikan tadi.
Tapi kalau dia sudah, ih kamu ngomongnya kebanyakan deh gitu kan, agak cringe didengarnya gitu ya. Sorry, maksud aku gini. Aduh, lagi kan. Gitu. Gini, maksud aku pengen nyampein tentang hal ini. Cret. Nah, itu ada hubungannya dengan pertanyaan yang mengolah kata tadi dari Kak Amrullah. Jadi pentingnya mengolah kata supaya menghindari kata jeda yang terlalu sering. Biasanya kata jeda terlalu sering itu muncul pada saat orang tidak terlalu prepare, ya, akan step by step-nya saat menyampaikan sebuah topik. Seperti itu. Jadi sekalian saya menjawab untuk yang bagian mengolah kata ya, yang retorika setelah ini. Oke, jadi mengolah kata saat kita mau ngomong sebuah topik, kita harus tahu dulu. Yang pertama, latar belakang. Kayak bikin skripsi aja ya. Tapi latar belakang kamu mau ngomong itu kenapa? Oke, mungkin kamu ngerasa sedih karena kamu cerita tentang keluarga kamu ke aku. Ya, semua orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri lah ya. Setelah latar belakang, masuk ke saran kamu atau argumen kamu. Kalau argumen aku sih seperti ini. Setelah argumen, masukkan tujuan. Tujuanku untuk ngomongin kamu kayak gini adalah bla 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 bla, supaya kamu ke depannya lebih belajar lagi. Terus juga ke depannya keluarga kamu akan lebih baik lagi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu ya, latar belakang, argumen, ya. Setelah itu ada tujuan. Jadi latar belakang, argumen, terus tujuan kamu memberikan argumen itu apa? Setelah itu jangan lupa untuk berikan dia kesempatan untuk dia memberikan feedback bagaimana atas apa yang sudah kamu katakan. Itu namanya sharing yang punya step-nya. Mengolah katanya seperti itu, mengolah step by step-nya seperti itu. Kalau mengolah kata itu berarti lebih kepada sesuai targetnya juga. Kalau ini untuk menjawab, bergeser sedikit ke pertanyaan Amrullah seperti itu ya. Bahwa mengolah kata itu harus sesuai dengan audiensnya. Kalau audiensnya anak-anak, kata-katanya juga harus yang bisa diterima oleh anak-anak. Jangan anak-anak terus kamu ngomongin tentang gimana menurut kalian tentang G20 kemarin atau tentang ini ya, sport tourism, digital tourism gimana? Nah, gitu kan nggak bisa dong dijawab ya. Mereka lagi mikirin 1 tambah 1 adalah 2 aja masih bingung gitu kan ya. Jadi kalau anak-anak, oke, mungkin, ayo siapa nih yang mau jawab pertanyaan kakak, nanti kakak kasih jajan deh. Tapi sebelum itu kalau kalian lagi ngantuk, kita nyanyi dulu yuk. Lagi pengen nyanyi bintang kecil nih, ayo siapa nih yang mau memimpin di depan? Itu bisa, kalau audiensnya anak kecil. Tapi kalau audiensnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya lebih kepada bagaimana Bapak, Ibu, hari ini kabarnya luar biasa, bukan? Saya sangat merasa terhormat bisa hadir di depan Anda sekalian. Seperti itu contohnya. Jadi lebih relate ke usianya. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu tuh lebih suka disanjung. Seperti disanjung, terus dibahas tentang leluconnya mungkin kalau di zaman-zaman bapak ibu ini, nah kita coba relate ke zamannya mereka. Itu juga salah satu contoh untuk mengolah katanya. Nanti yang keluar pasti kata-kata yang relate sama audiens dan audiens akan menerima itu dengan baik. Kalau udah nyaman duluan ngobrol sama kita, walaupun kita di depan mereka yang banyak gitu ya, mereka akan terus stay untuk dengerin kita. Kayak gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Untuk retorika, oke, orang yang kebanyakan argumen, bisa dibilang ya saya menerima juga hujatan seperti itu selama ini ya. Selama ini di dunia kampus, bahkan di pageant gitu ya, pada saat saya menyampaikan pendapat, pada saat saya mengajukan ide seperti itu ya. Alah, kamu tuh ini deh, retorikaris banget gitu katanya teman saya kayak gitu. Dan memang terlalu banyak argumen itu, kita harus melihat dulu situasi dan kondisinya ya. Kalau kamu merasa retorika itu adalah konotasi negatif yang diberikan pada kamu gitu ya, Amrullah gitu ya, kamu harus bisa membaca situasi terlebih dahulu sebelum membicarakan sesuatu. Biasanya akan disebut juga oversharing. Ya, oversharing. Nanti orang lagi nggak pengen dengerin apa-apa, kamu kasih nasihat naudzubillah gitu, kamu nggak sorry, suara saya terdengar lagi, teman-teman? Oke, maaf tadi tiba-tiba headsetnya ini terputus. Oke, seperti itu ya. Jadi harus bisa membaca situasi dan kondisi dulu. Dilihat dulu, kalau lagi frustasi temennya,
Kalau lagi orang-orang ini lagi mungkin kamu lagi ke lapas narkoba gitu ya, terus kamu tiba-tiba langsung narkoba itu tidak baik, narkoba itu bla bla, nggak bisa, kamu nggak relate sama mereka. Nanti akan kamu dibilang oversharing, apa ini argumennya terlalu berlebihan, kita nggak mau dengerin dia. Izinlah ke kamar mandi mereka ya. Yang anak-anak lapas butuhkan, contohnya ya, ini aku ambil salah satu contoh dari orang-orang lapas seperti itu. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dulu, support. Untuk apa? Memperbaiki perilaku ke depannya sedikit demi sedikit. Jadi ngomong itu harus ada tahapnya, nggak langsung to the point. Orang yang terlangsung to the point kayak, wah aku harus ngomong ini biar orang ini sadar. Enggak. Kadang kita nggak perlu itu. Kadang yang kita perlukan adalah antusiasme mereka dulu untuk dekat sama kita, setelah itu baru kita masuk ke dalam interestnya mereka. Saat mereka sudah memberikan interestnya, baru kita masuk dengan kata-kata yang dikemas dengan baik juga, seperti itu. Jadi mereka tidak akan menganggap itu sebuah retorika atau argumen yang berlebihan atau seperti yang orang lain saat ini bicarakan gitu ya. Kita harus pintar membaca situasi dan kondisi terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Contohnya kayak sekarang, aku berbicara di depan kalian. Ya aku harus paham dulu kalian ini butuh nggak sama aku. Makanya tadi di slide aku sering kasih pertanyaan-pertanyaan. Minat nggak? Tahu nggak public speaking? Mau nggak coba membaca kalimat tadi yang berwarna biru? Mau nggak? Nah, saat kalian sudah memberikan antusiasme, oke. Ya, walaupun yang memberikan antusiasme cuma 1 hingga 2 orang, tapi setidaknya aku bisa menyimpulkan bahwa kalian mempunyai tujuan yang sama kalau kalian mau hadir ke sini. Nah, setelah aku membaca situasi dan kondisi, aku tahu apa yang harus aku katakan. Oke, itu aja jawaban dari aku. Oke, baik, terima kasih Kak Anggun, Elsa, luar biasa materinya. Semoga para penanya juga sudah puas nampaknya terkait dengan jawaban-jawabannya dan juga sudah terjawab. Teman-teman sekalian, lagi-lagi kita terbatasi oleh waktu. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, izin Kak, mungkin cukup 1 kalimat aja atau mungkin 1 menit kayak gitu, kira-kira sebagai closing statement untuk teman-teman semua ini apa ya? Oke, closing statement-nya adalah kasihan yang udah chat gitu ya. Nanti kalian bisa chat via DM di Instagram saya @anggunelza _2. Kalian bisa DM saya, nggak harus follow saya nggak nge-miss followers gitu ya. Yang penting kita berteman, yang penting kita sharing, yang penting kita membangun relasi. Seperti itu aja. Terus untuk closing statement mengenai program pelajar kali ini adalah proses. Proses itu adalah emas dalam sebuah perjalanan. Mahal harganya. Kalau kalian tidak menghargai proses, kalian buang emas begitu saja, kalian akan jatuh dan tersandung. Karena apa? Di depannya bukan ada emas lagi, tapi justru batu-batu besar yang akan menjegal kalian. Kalau kalian nggak bawa emas, kalian pasti nggak bisa memaknai apa itu perjuangan dalam kehidupan. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Kak Anggun, luar biasa closing statement-nya. Teman-teman boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan online namanya. Mungkin tepuk tangan saya yang terdengar saja. Oke, untuk mewakili teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih Kak Anggun. Jadi teman-teman, bahwasannya program belajar ini merupakan program yang kesekian kali yang sudah diadakan oleh global yang sudah puluhan jam atau bahkan ratusan jam, sehingga kalau misalkan teman-teman ingin untuk mensupport gerakan sosial ini bisa cek atau donasi di Social Boost yang sudah dikirimkan di kolom chat itu. Baik, kurang lebih itu saja. Mari kita foto bersama dulu ya teman-teman. Saya juga penasaran nih siapa saja sih orangnya yang sudah hadir dan yang lagi rebahan nampaknya untuk mendengarkan program belajar hari ini. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu. Baik, udah bermunculan nih nampaknya. Nah, ada yang muncul di belakang admin global ternyata. Oke. Ya, saya rasa cukup. Oke, baik, saya hitung ya, teman-teman semua. 1,
2, 3. Oke, boleh ganti gaya juga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Anggun Nilsa dan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Luar biasa semangatnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa menjadi bekal kita ke depan. Nah, tadi beberapa hal juga baik banget ya. Kalau misalkan jadi actionnya kita kali ini untuk belajar public speaking itu kira-kira apa? Itu katanya Kak Anggun yang lebih penting. Jadi, dan juga jangan lupa pencitraan itu ternyata penting asalkan di jalan yang benar. Oke, sekali lagi kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di program belajar selanjutnya. Baik, terima kasih Kak. Yuk. Jangan lupa absen ya teman-teman di kolom chat. Terima kasih Kak, izin live dulu. Iya.